khususnya yang berkembang di Indonesia ini, bukan berkembang sih, lagi berjalan di Indonesia. Orang-orang Syiah ini bukan dari durian lagi, sudah keluar dari durian. Jadi sangat salah sekali kalau ada orang yang ikut Syiah dipanggil Habib, itu salah. Yang benar mantan Habib. Yang benar mantan Habib. Dia keluar, orang terputus nasab itu. Terputus nasab itu ada beberapa hal. Ya. Bisa akibat murtad. Ini mereka murtad. Mengafir-kafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka tidak mempercayai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sebagai sahabat Nabi. Jelas Allah Ta'ala mengatakan itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah menjelaskan, Rasulullah pada waktu mengatakan kepada sahabatnya, berarti Allah Ta'ala menjadi saksi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi. Ini sudah kufur, sudah keluar dari Islam. Demikian juga pada saat orang-orang Syiah mengatakan Quran itu sudah berubah, Quran itu sudah ditambahi, sudah dikurangi, itu kufur. Karena bertentangan dengan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan dzikra, maksudnya Quran, dan aku pula yang akan menjaganya, kata Allah. Al-Quran itu kan aman dari perubahan, tidak akan mungkin bisa berubah Al-Quran. Kalau orang-orang Syiah ini membuat propaganda murahan di situ, dengan mengatakan Quran Fatimah yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dipegang oleh Mahdi al-Muntadhar yang hilang di gua waktu itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau memang benar pada waktu tidak disebutkan? Pernah disebutkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang Quran Fatimah. Hati-hati ini hati-hati sampai. Hati-hati. Ini menurut kitab versi mereka. Sayyidina Umar marah-marah pada waktu itu karena melihat pujian-pujian banyak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali waktu itu karena menyembunyikan itu dikarenakan takut kepada penguasa. Sayyidina Ali itu berkat doanya Kanjeng Nabi tidak akan pernah mati dalam peperangan. Rasulullah pernah berdoa khusus untuk Sayyidina Ali, kau tidak akan mati dalam peperangan. Makanya Sayyidina Ali itu di depan aja, tidak pernah sentuh sedikit pun aja, tidak pernah. Tidak ada artinya Sayyidina Umar bin Khattab kalau berhadapan perang dengan Sayyidina Ali. Pendekar yang dari Mekah pun roboh di tangan Sayyidina Ali. Kenapa tidak dikeluarkan? Karena pada waktu itu takut kepada penguasa. Bukankah itu tuduhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takut kepada penguasa? Kemudian setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar diganti ke Sayyidina Umar. Quran itu tidak dikeluarkan, Quran Fatimah. Baik, kalau Anda mengatakan itu, orang-orang Syiah mengatakan bahwa masih takut. Di zaman Utsman, Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mana Quran itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu menjabat sebagai khalifah. Kenapa Quran itu tidak dikeluarkan? Bukankah itu tuduhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyembunyikan kebenaran? Apa yang ditakuti? Dia khalifah, dia punya kekuatan, dia punya senjata, dia punya segalanya di situ. Nah, ini loh orang-orang Syiah ini. Sebetulnya bukan cinta terhadap Ahlul Bait. Ya, bukan cinta. Dia mengambil hitamkan kekuatan Nabi. Hati-hati. Makanya saya sarankan sajian hati. Share perbanyak. Selamatkan NKRI. Selamatkan anak-anak bangsa dari pengaruh-pengaruh ritual-ritual orang Syiah. Bohong, mereka itu tidak cinta, bohong. Mereka ada pengkhianat. Ya, siapa yang menghantam, yang meracun Sayyidina Hasan? Ini lain adalah Syiahnya sendiri.
Siapa yang menghantam Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, Abdurrahman bin Muljam, tidak lain adalah Syiahnya sendiri. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain? Tidak lain orang-orang Kufah. Mereka adalah orang Syiahnya sendiri yang mengaku setia. Syiah itu kerjaannya memang pengkhianat. Makanya pada waktu perang salib pertama, orang Islam itu dipimpin pertama kalah. Kedua, perang salib yang kedua dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menang. Salahuddin Al-Ayyubi punya pemikiran berlian otaknya. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Dihabisi orang-orang Syiah terlalu. Karena dia tahu ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Runtuhnya Daulah Utsmaniyah di Turki, Sultan Hamid, akibat pengkhianatan orang-orang Syiah. Mustafa Kemal, pengkhianatan orang-orang Syiah. Makanya hati-hati. Mereka itu punya strategi licik, masuk-masuk ke tempat orang-orang besar mereka. Lalu mereka mempengaruhi fulan, mempengaruhi fulan, mempengaruhi fulan, mempengaruhi fulan untuk mengambil pengaruhnya. Hati-hati. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang demikian. Berhati-hati. Kita tidak boleh terpancing dengan mereka. Mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, NO lah, katakanlah NO, ya, ahli sunnah wal jamaah atau Muhammadiyah. Tidak dinamakan orang-orang ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada Ahlul Bait. Kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah ini, cintanya terhadap keluarga Nabi ada ukurannya. Ada batasnya yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kita cinta menurut bagaimana cinta itu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menyamakan Ahlul Bait Nabi itu sejajar dengan para nabi. Apalagi sejajar dengan Gusti Allah. Ini orang-orang Syiah ini ngawur sampean. Ngawur. Ayat yang berbunyi innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dirimu hai keluarga Nabi dari noda-noda, dari dosa dan sebersih-bersihnya. Nah, ayat ini oleh orang-orang Syiah dibuat alasan memaksudkan orang Syiah. Jadi orang Syiah mau minum khamr, mau syarik, mau zina. Saya tidak ada dosa, lihat ini. Yang penting sholat, begitu dia. Yang penting sholat 5 waktu. Bersih dari dosa, ada yang nanggung. Gusti Allah yang nanggung. Ini kekeliruan. Karena bodohnya dia, karena tidak kepahamannya dia. Ya, belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ayat ini memang benar, bukan ayat ini sebuah syair, tidak benar ayat Qur'aniyah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Dengan kisah yang panjang tapi disingkat. Yang dimaksud dengan ayat ini harus diperhatikan. Ahlul Bait Nabi itu mempunyai kekhususian. Apa itu? Kekhususiannya pada akhirnya dia akan mendapat hidayah dari Allah. Sampai lihat sak rusak-rusaknya. Selama tidak ada hubungan dengan akidah. Sak rusak-rusaknya Ahlul Bait. Walaupun dia dulunya peminum, dia pezina, pada akhirnya dia akan berhenti. Pada akhirnya dia akan bertaubat kepada Allah. Nah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan menghapus, Allah akan menghilangkan segala dosa-dosanya. Ini loh kelebihannya Ahlul Bait. Hati-hati, kalau sampai benci dengan zatnya, tidak boleh. Tapi sifatnya tidak apa-apa.